Bayangkan sebuah negara kecil lolos ke panggung terbesar sepak bola, Piala Dunia 2026. Dunia bertepuk tangan. Namun, di tengah pesta tersebut, seorang analis top asal Eropa justru melontarkan pernyataan yang menggemparkan. Kalian ke Piala Dunia, tapi kalau berhadapan dengan Indonesia, kalian bisa kalah. Pernyataan ini bukan rumor. Ini keluar langsung dari analis sepak bola terkemuka Belanda. Pertanyaannya, benarkah timnas Indonesia saat ini secara kualitas lebih menakutkan daripada peserta Piala Dunia? Dan jika iya, mengapa justru bukan kita yang terbang ke Amerika Utara? Mari kita bedah faktanya. Hai bro, hari ini kita akan membahas sebuah anomali sepak bola yang sedang menjadi perdebatan panas. Timnas Curaçao sukses mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia 2026 dari zona CONCACAF. Bagi sebuah negara pulau kecil, ini adalah prestasi luar biasa. Namun, Rene van der Gijp, pundit sepak bola dan mantan pemain timnas Belanda, justru punya pandangan yang sangat sinis. Dalam analisis terbarunya, Rene menyebut kelolosan Curaçao nyaris seperti sebuah keajaiban. Mengapa? Ia menyoroti rentetan hasil buruk Curaçao baru-baru ini saat dibungkam oleh Cina dan digulung Australia di ajang FIFA Series. Menurutnya, level permainan Curaçao belum meyakinkan. Dan disinilah kalimat tajam itu muncul. Rene berani bertaruh. Kalau mereka bermain melawan Indonesia saat ini, mereka juga bisa kalah. Kalimat itu langsung memicu kehebohan, khususnya bagi fans sepak bola Asia Tenggara. Mengapa pundit Eropa membawa-bawa nama Indonesia? Alasannya sederhana, sejarah. Mundur ke tahun 2022, di Stadion Pakansari, Bogor. Saat itu, ranking FIFA Indonesia jauh di bawah Curaçao. Skuad Garuda juga belum diperkuat banyak pemain diaspora elit seperti sekarang. Namun di atas lapangan, Garuda sukses mencengkram lawannya. Bukan cuma sekali, tapi 2 kali. Skor 3-2 dan 2-1 menjadi bukti otentik 3. Jika di tahun 2022 saja Indonesia mampu membungkam Curaçao, bayangkan apa yang bisa dilakukan skuad Garuda hari ini dengan tambahan amunisi diaspora kelas Eropa. Tidak heran, Eropa pun mulai berhitung. Namun, investigasi kita berlanjut ke sebuah pertanyaan besar yang mungkin mengganjal di benak kalian. Kalau Indonesia bisa mengalahkan Curaçao, kenapa mereka yang lolos Piala Dunia dan kita tidak? Ada 2 faktor besar yang bisa menjawab misteri ini. 1. Geopolitik kekuatan benua. Kita tidak bisa menutup mata bahwa kualifikasi zona CONCACAF sedikit lebih longgar ketika tuan rumah, Kanada, AS, Meksiko, sudah lolos otomatis. Bandingkan dengan Asia. Garuda harus berebut tempat dengan raksasa dunia seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Iran, hingga Arab Saudi. Tingkat kesulitannya sangat jomplang. 2. Kematangan sistem diaspora. Curaçao sudah puluhan tahun menjalin sistem pesepak bola keturunan dari Belanda. DNA dan chemistry tim mereka sudah matang di kompetisi Eropa. Sementara Indonesia, kita sedang berada dalam fase transisi emas. Kita baru saja membangun fondasinya, dan mencari chemistry dari generasi baru ini tentu butuh waktu. Jadi, apa artinya semua ini? Apakah kita harus iri? Tidak. Meski Indonesia gagal menembus Piala Dunia 2026, nama Garuda justru makin bergema di level internasional. Fakta bahwa seorang analis Belanda menjadikan Indonesia sebagai tolok ukur bahaya bagi sebuah tim Piala Dunia adalah bukti tak terbantahkan. Sepak bola kita sedang berevolusi. Atmosfer Stadion GBK yang megah, tekanan supporter yang luar biasa besar, hingga kualitas proyek keturunan yang masif, membuat Eropa tidak lagi memandang kita dengan sebelah mata. Sekarang, saya mau kembalikan pertanyaannya ke kalian.
Apakah kalian setuju dengan pandangan Rene van der Gijp bahwa timnas Indonesia saat ini aslinya sudah lebih kuat dari Curaçao? Atau lolosnya Curaçao ke Piala Dunia tetap menjadi bukti nyata bahwa mereka selangkah di depan? Tuliskan analisis dan pendapat cerdas kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusi yang sehat. Di saat mayoritas pesepak bola yang merumput di liga-liga Eropa memilih pulang ke kampung halaman mereka pasca musim yang melelahkan, sebuah pergerakan senyap terdeteksi di radar sepak bola tanah air. Striker andalan timnas Indonesia, Ole Romeni, tertangkap kamera tidak berada di Belanda ataupun di ibu kota Jakarta. Ia justru terdeteksi mendarat diam-diam di Pulau Lombok. Ada apa di balik keputusan tak biasa ini? Apakah ini sekadar liburan biasa, atau ada sebuah agenda besar yang sedang disembunyikan dari publik? Sebagai jurnalisme data olahraga, kami menolak percaya bahwa keberadaan Ole Romeni di Lombok adalah sebuah kebetulan semata. Tim kami mencoba melacak balik jejak digital sang penyerang. Mundur ke April 2025, dalam sebuah wawancara santai bersama Tom Hai, Ole secara terbuka memang pernah melempar sebuah kode. Ia berujar bahwa ketenangan dan atmosfer Pulau Lombok adalah hal yang sangat ia cari di Indonesia. Tepat 1 tahun kemudian, janji itu ia penuhi. Namun, mari kita berpikir logis. Bagi seorang atlet profesional yang berkompetisi di kasta sepak bola Inggris, setiap jengkal langkah kaki selalu memiliki kalkulasi yang matang. Roda kompetisi bersama Oxford United baru saja usai. Mengapa ia memilih langsung terbang ke Indonesia tanpa mengambil jeda istirahat panjang di Eropa? Mari kita bedah secara taktis. Data sains olahraga membuktikan tantangan terbesar bagi para pemain abroad yang terbiasa di Eropa saat pulang ke Asia Tenggara bukanlah soal strategi, melainkan adaptasi cuaca. Dan disinilah teori investigasi kami bermuara. Ini adalah misi aklimatisasi ekstrim. Pada Juni 2026 mendatang, timnas Indonesia di bawah komando pelatih baru John Herdman akan menghadapi ujian berat melawan Oman dan Mozambik di Jakarta. Dengan mendarat di Lombok sejak pertengahan Mei, Ole Romeni terbukti sedang mencuri start. Ia sengaja membiarkan tubuhnya dihantam kelembapan tropis lebih awal guna menghancurkan efek jet lag total sebelum pemain lainnya dipanggil ke pemusatan latihan resmi. Ini bukan sekedar santai di pantai, ini adalah persiapan fisik tanpa suara demi lambang Garuda di dada. Namun, tunggu dulu. Investigasi ini tidak berhenti di urusan fisik. Ada rumor lain yang berembus kencang di balik layar bursa transfer sepak bola Indonesia musim 2026-2027. Nama Ole Romeni dilaporkan masuk ke dalam radar perburuan panas klub raksasa ibu kota, Persija Jakarta. Meskipun pihak klub Oxford United sempat menegaskan komitmen mempertahankan Ole hingga Juni 2028, keberadaan sang pemain di tanah air memicu spekulasi liar. Mengapa Lombok dan bukan Jakarta? Bisa jadi ini adalah cara paling aman untuk menghindari intaian paparazi media ibu kota. Apakah ada pertemuan rahasia dengan agen atau manajemen klub lokal yang sedang dijadwalkan? Hingga saat ini, semua pihak masih menutup rapat informasi tersebut. Sebuah liburan impian yang menjadi nyata, atau bagian dari master plan taktis yang dirancang demi performa puncak di lapangan hijau? Satu hal yang pasti, Ole Romeni sedang mempersiapkan kejutan besar untuk FIFA Matchday mendatang. Sekarang giliran kalian. Bagaimana analisis cerdas kalian mengenai pergerakan senyap Ole Romeni di Lombok ini? Apakah kalian yakin ini murni strategi aklimatisasi cuaca? Atau kalian juga mencium ada aroma transfer diam-diam di dalamnya? Tuliskan konspirasi dan pendapat analitis kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan investigasi tajam sepak bola lainnya. Tetap kawal timnas Indonesia, Garuda terbang tinggi.